hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parieji dan Ibu Pendeta Darniati Parieji. Mari kita berdoa. Kami menfirman-Mu Tuhan, Engkau yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Maka berkati acara ini, ibadah ini, di mana berada Engkau hadir berkati mereka. Terutama acara ini, sampai kalau online ke rumah-rumah. Maka kami berfirman-Mu agar Engkau hadir setiap rumah yang sehingga acara ini, kami imani karena kami Engkau beri pengalaman di rumah Engkau hadir di setiap rumah. Berkati setiap rumah yang dengar acara ini. Berkati mereka jadi warga surga. Berkati mereka tidak seorang pun kena virus corona. Agar mereka diberkati yang sakit sehat. Berkati mereka, keluarga mereka. Agar diprogramkan menjadi warga surga. Yang punya rumah di surga dan dewi. Berkati mereka yang sakit siapapun sembuhkan kami tolak sudah kutuk sakit penderitaan. Demikian juga kami doa. Agar tidak seorang pun jemaat iblis kena virus corona. Karena Engkau menjanjikan dengan minyak anggur tidak akan dirusakkan. Maka kami doa siapapun yang sekarang ini tidak seorang pun kena virus corona. Tidak terasa sakit, tidak dioperasi, tidak bersin bangkut. Kami cabut segala kutuk apapun. Kami doa agar setiap orang acara ini diberkati. Tidak seorang pun mengalami virus corona. Dan agar mereka dijamah, disembuhkan. Engkau yang janjikan dengan minyak anggur tidak dirusakkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Jadi saya pribadi saya terus terang menangis ke Anda. Satu masa percaya jemaat iblis gak kena virus corona. Kenapa? Menurut firman Tuhan. Ada minyak anggur Anda tidak dirusakkan. Amin. Ada ayatnya. Maka gereja kita itu aneh. Ditugaskan apa? Kembalikan minyak anggur. Tidak dirusakkan. Tugas saya. Anak Tuhan ditugas pada saya. Bahkan ketika saya perlu baca Alkitab. Maka katakanlah Anda punya iman. Ada minyak anggur Anda gak dirusakkan. Itu janji firman Tuhan. Maka kita baca di dalam Wahyu 6. Di mana ada minyak anggur gak dirusakkan. Wahyu 6 ayat 4-6. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan perintah Tuhan kepada saya. Tugasmu pasti ngembali kuasa minyak anggur. Tugas saya. Tuhan ditugas saya kenapa Seperti saya dulu punya apotek banyak. Pabrik obat. Malam-malam saya periksa orang yang bisa beli obat. Yang lebih di kampung. Saya periksa. Suatu hari pernah malam-malam jam 10 malam lebih. Saya masuk kampung, hujan deras, 10 malam, lebih 10 malam, hujan deras saya masuk kampung. Padahal
kantor saya kan AC, mobil AC. Tapi saya masuk kampung, hujan deras sekali. So. Ternyata rumahnya gede, kebanjiran lagi. So. Oh, saya bersyukur bisa datang ke rumah. Oh, yang orang berita, orang yang perlu obat nggak bisa beli. So. Saya bersyukur bisa jumpai keluarga ini. Saya berikan obat gratis dan saya berbagi bisa nolong. Bukan itu saja. So. Saya biasanya bersama ibu bersangkur pagi-pagi. Maka suatu hari kita jam 7 pagi udah masuk ke kantor di Apotek Borobudur. Maka tiba-tiba ada orang telepon soal. Orang yang megap-megap, sakit tenggorokan, sesak nafas, obatnya satu, obat dari Swiss ketika itu. Harganya kurang lebih 500.000. So. Maka saya minta ibu nyetir mobil, saya akan masuk kampung karena rumah juga masuk kampung. Saya masuk kampung, ibu nunggu di mobil. So. Masuk kampung, maka orang ini sudah megap-megap. So. Maka dia bersyukur yang tepat saya berikan obatnya saat dia megap-megap. So. Akhirnya dia berkata, Pak, berapa harus bayar? So. Jadi orang sakit ini bilang, Pak, berapa harus bayar? Saya jawab, Pak, saya bahagia sudah bisa nolong Bapak. Nggak perlu bayar. Kebahagiaan saya bisa nolong orang lain. Bapak memerlukan obat ini. Saya mengatakan bangga, bahagia karena orang ini yang sudah megap-megap bisa ditolong. Karena yang ketika itu sama ibu, ya saya bersyukur. Saya dengar suatu hari di daerah itu bisa didirikan gereja. Jadi saya orang yang sejak kecil, sudah remaja, orang yang cinta, orang miskin, orang sakit. Dulu maunya saya dokter, nggak terima di kedokteran. Tapi ternyata kalau orang sakit kan perlu obat. Maka Tuhan saya punya banyak apotek, Pak beri obat. Jadi saya bisa nolong orang. Bahkan dulu ibu mengadakan PD di Apotek Borobudur, terkenal. Maka saya temenin, saya pagi-pagi nongkrong di lobi apotek. Nunggu apa? Nunggu orang kecelakaan. Biasanya orang sakit itu ketabrak mobil, nggak punya uang, periksa dokter paling dibalut. Kemudian saya di lobi apotek nunggu orang miskin yang tidak punya uang beli obat. Kerjaan saya tiap pagi, ibu pimpin PD, saya duduk di lobi nunggu orang miskin yang nggak bisa beli obat. Maka setiap kali orang datang yang nggak bisa beli obat, saya paraf, Bapak gratis. Bapak gratis, nggak bisa, ada perlu bayar. Ibu juga dulu di apotek, kerja di apotek, maka sangat indah. Kenapa? Juga kalau orang kecelakaan, orang miskin, dipotong gaji ibu, akhirnya dia pulang nggak bawa gaji. Masuknya di Kia Farma. Tetapi utang harus bayar tiap bulan. Akhirnya dimarahi ibunya karena kerja bukan bawa gaji, tapi juga bawa nombok. Karena tiap kali orang nggak bisa bayar ditimpakan ke istri saya. Jadi saya bertemu ibu, yaitu sama-sama orang yang kasih orang sakit, yang menderita, kita selalu perhatikan orang menderita. Tuhan Yesus pernah berkata demikian apa? Berkata, barang siapa berbuat kepada orang paling hina ini sama dengan kepadaku. Saya dulu tidak tahu ayat itu, tidak pernah baca ayat itu. Tapi akhirnya saya sadar, karena saya bertanya orang miskin, bahkan saya program sehari tua bisa punya tanah luas untuk membangun rumah orang pengemis, orang miskin dan sebagainya. Maka kita punya tanah luas di Gading. Kalau saya nggak jadi pendeta, pasti saya buat untuk orang miskin, pengemis. Tapi karena sekarang jadi pendeta, ya yang penting menyelamatkan jiwa. Saya tidak bangun komplek untuk para orang miskin, tapi saya berikan untuk gereja akan segera dibangun domi yang besar. Maka saya pun bernama lewat Gideon beli tanah 5.000 meter lebih ya di tempat dekat Bekasi. Berteori kalau saya nggak pendeta, saya bangun orang miskin, kita akan bangun gereja lagi. Kenapa? Karena saya begitu melani maunya korban. Jadi kalau anak melani,
orang pikir berkorban. Jangan minta-minta. Maka hari ini saya punya beberapa. Sekali lagi, saya nangis kalau Anda sakit. Saya nangis lebih Anda kena corona. Saya begitu, saya nyertai Anda. Air mata saya. Terus saya nggak sebati. Maka saya punya iman. Dengan menyanggur sakit. So. Imannya apa? Sejak mula so, waktu Singapura terkena corona, so, Indonesia belum. So. Saya telepon Pak Pendeta David yang kenal Pak di Singapura, ada seorang kita kenal yang sering baik sampai beras, baik. Maka saya bilang Pak Pendeta David, Pak hubungi, saya kirim perjamuan, pasti iman. Saya ngomong Pak David pasti sembuh, masukkan ke rumah sakit. So. Tapi nggak bisa, di Singapura nggak bisa, begitu saja masuk barang rumah sakit. Jadi kita saya punya iman. Pak David tolong, telepon, saya kirim minyak anggur, pasti sembuh. Jadi ketika saya punya iman, sembuh. Dan ternyata saat ini banyak kesaksian sekarang, keluarga-keluarga yang disembuhkan dan sebagainya. Tadi juga saya dengar kesaksian Gideon, bagaimana ada seorang gadis tinggal sama neneknya, ada tamu dari daerah, suami istri yang corona, maaf meninggal. Tapi dia nggak kena, tapi bisa bebas minta perjamuan. Neneknya bukan neneknya itu sebenarnya nenek agama nenek moyang. Diurapi minyak sama gadis ini, akhirnya sembuh. Maka tetangganya udah tahu mau potong-potong minyak urapan. Padahal dia nggak punya stok banyak. Maka karena masalah itu, bukan saja Gideon tadi, saya dengar kesaksiannya, seorang pilot yang mau ke Abu Dhabi, yaitu diperiksa dia positif corona. Istrinya kena, anak kena, diperiksa kena, keluarganya kena. Akhirnya istri pilot ini hubungi Gideon. Hubungi Gideon apa? Ya, untung ya tahu Gideon. Maka tanya acara saya di YouTube atau di media di mana. Maka akhirnya dia nonton acara di TV, acara saya yang dia ngangkat perjamuan dan minyak. Akhirnya pilotnya sembuh, keluarganya sembuh. Maka rumah sakit juga kaget bagaimana bisa sembuh. Diperiksa berkali-kali, ternyata betul-betul jadi negatif. Jadi ada kesaksian juga di keluarga Purinda, melalui Pak Jeffrey juga satu keluarga yang nenek moyangnya yaitu nambah patung-patung anaknya tapi ikut beras, akhirnya perjamuan, akhirnya kakek neneknya itu bisa sembuh juga. Pak David tadi malam saksi, kita nggak nyebut siapa sakit, tapi dasar pengalaman saya banyak kesaksian yang indah karena iman saya. Anda menyanggur, nggak dirusakkan. Kalau Anda punya iman, Anda menyanggur, Anda tidak kalah virus corona. Saya punya iman itu, karena Tuhan merintahkan saya. Kembalikan pasti kuasa menyanggur. Jadi tugas saya sebagai pemerintah, kembali kuasa menyanggur. Ada tadi ayatnya dibaca Ibu, yang ada menyanggur, nggak dirusakkan. Jadi tugas saya kembalikan. Tuhan yang mengatakan kepada saya, pasti kuasanya besar. Jadi menyanggur kuasanya besar. Kalau saat kita bahkan orang mati bisa dibangkitin. Orang mati 9.000 Usman, saksi di stadion, ditampingi sama polisi yang tahu sudah mati 10 hari. Kasih minyak bangkit. Kasih minyak yang sebut kecil itu. Maka dasarnya orang mati bangkit. Puluhan 25 bayi lebih. Bahkan sampai ke LA, sampai ke Sydney. Bisa sembuhkan dengan minyak yang anaknya diputus mati, harus dioperasi dan sebagainya. Maka dengan dasar itu, saya terpanggil. Saya terpanggil itu apa? Saya akan berkati minyak dan anggur, yaitu akan dibuat satu kantong, 2 set perjamuan dan minyak urapan. Ditaruh di center. Saya terpanggil, tapi yang ngambil saya harap bukan orang kena, suruh keluarganya yang tidak kena corona. Jadi karena itu di situ kan kantor center banyak orang. Jadi Anda tidak boleh pergi ngambil sendiri ke center. Tapi saya minta Jeffrey ngontrol pelaksananya.
jangan minta-minta. So, karena kalau orang minta-minta nggak ada mujizat, nggak ada kuasa. Maka kalau orang minta-minta nggak boleh, karena mereka harus ngasihkan cuma-cuma. Biasanya kita pelan nggak boleh minta-minta. So, maka saya juga bilang masih beri kontrol, nggak boleh minta-minta. Kalau saya minta-minta, keluarkan. Jadi saya tegas, nggak boleh minta-minta, saya sediakan. So, nanti saya berkati, yaitu akan masuk kantong rencana mungkin kalau selesai Senin besok, tapi kalau enggak Selasa. Rencana saya buka jam 1 siang sampai 7 sore. So. Jadi satu orang kalau datang minta dikasih 1 paket, 2 set perjamuan dan minyak urapan. So. Nanti saya cari 2, cara 2-nya. Kalau Anda ingin 2 lagi. Tetapi saya imani, saya 2 di sini, nanti kita 2 kan, maka akan dibawa ke center. Anda yang sakit, kirim keluargamu yang ngambil. Jangan Anda kena nggak boleh pergi-pergi. Nanti menular. Karena itu banyak pegawai, so. Jangan sampai Anda ngambil sendiri. Maka caranya juga kalau Anda perhatikan 2 perjamuan ini, nanti Anda bisa, Anda kalau punya iman, ya bilang, kalau Anda yang sakit, bilang berkata, terus terang, maaf, nama Yesus penuh kuasa. Gimana kalau kuasa? Ditombak untuk kita, nebus dosa kita, disalibkan. Tapi bangkit lagi, artinya apa? Artinya betapa kuasanya. Maka kalau Anda doa dengan percaya, itu mengatakan, inilah tubuh Kristus yang telah ditombak tikam. Ngampuni aku, nyembuhkan aku. Jadi mengampuni aku, nyembuhkan. Kalau angkat berjaman juga angkat anggur, ialah darah Yesus, darah kebangkitan dan kehidupan. Juga darah yang ngampuni, susukan aku, yang ngampuni aku, dan nyembuhkan tidak corona. Sebut Anda. Juga minyak urapan anaknya, minyak ini muliakan Allah Musa. Nanti saya beri ayatnya, maka ada kesaksian dari, tadi saya dengar kesaksian Gideon, yaitu gimana seorang ibu nenek-nenek sakit corona, pakai minyak, diolesi minyak, dia disembuhkan. Sehingga orang kampung itu berbotong-botong minta minyak urapan. Saya dengar kasus cerita Gideon ini, maka saya terpanggil tuh untuk membantu Anda. Dan Anda kalau punya iman, Anda bebas dari corona. Maka ya, saya pernah ketemu Menteri Kesehatan dulu, tapi kalau saya ingin ngirim surat, Bapak kalau ke saya kirim minyak anggur, tapi enggak enak. Karena orang gede mana baca surat saya. Maka sekali lagi, Anda yang menderita, Tuhan ngasih senjata itu ada. Dengan minyak anggur enggak dirusakkan. Tadi katakan walaupun ada bendera hitam, benda merah, artinya kan kalau komunis itu anti Kristen, anti agama. Komunis itu merah, yaitu anti agama. Orang agama di negara komunis itu ditangkap banyak kan begitu. Artinya anti Kris. Walaupun orang anti Kris ada atau maut ada, tapi ada minyak anggur enggak dirusakkan. Imani Anda, saya punya iman itu. Karena saya dulu pernah saya dulu kerja di istana. Tapi saya tidak bilang kalau sakit. Dokter mengatakan saya divonis mati kurang lebih 2 tahun. Divonis mati. Kanker otak. Saya enggak bilang kalau kerja di istana kan saya bisa dikeluari. Kalau saya kanker otak, maka saya diam aja. Tapi saya periksa dokter di luar. Katakanlah harus ke Belanda, ke Eropa untuk operasi otak. Tapi saya ketika itu bersama ibu sering melihat perjamuan. Enggak sadar. Saya sembuh, saya enggak tahu, enggak sadar. Maka Tuhan ingatkan saya, bagaimana saya divonis operasi kanker otak, yang divonis mati, saya tahu-tahu saya sembuh. Saya enggak periksa dokter lagi, enggak foto lagi. Dulu pernah difoto kanker otak, difoto paru-paru, cacat dan sebagainya. Jadi saya enggak sengaja berjaman bersama ibu setiap hari. Maka saya enggak sengaja akhirnya sembuh, enggak periksa dokter, bahkan saya pernah mau KPK diperiksa tubuh saya,
tidak sehat, nggak boleh pergi ke Amerika, tidak dikasih izin ke Amerika karena kedutaan periksa saya, sakit saya, kata nggak memenuhi kesehatan saya. Jadi minyak anggur punya kuasa, bukan saja pengalaman saya, tapi sekali lagi minyak anggur orang mati pun bangkit, bayi mati bangkit sampai di LA ke Sydney dan sebagainya Eropa. Kenapa di sini nanti saya doakan minyak anggur, maka nanti kirim ke center. Anda boleh ambil satu, melalui nggak sakit, yang nggak sakit boleh ambil. Nanti Anda boleh ngambil kalau bisa besok atau tumbling sedikit mulai Selasa, yaitu jam 12 siang sampai harapan saya yang ngatur, yaitu mungkin sampai jam 5 atau 6 sore itu. Maka betapa kita ini harus, maka saya sebut apa? Kronologis kuasa minyak urapan. So. Maka minyak urapan misalkan zaman Henok. So. Tadi saya dengar khotbah Pak Siu. Yaitu nyebut tentang Henok. Ternyata dia baca ayat banyak sekali tentang Henok. Saya dulu tertarik Henok karena apa? Saya ini punya iman ke surga, umur 50 tahun, iman saya. Dan saya dijemput malaikat umur kurang lebih 30 tahun, lebih sedikit. Saya dijemput malaikat ke surga, ngadap Tuhan Yesus. Jadi karena iman saya, maka saya selalu cari buku-buku yang ke surga, termasuk baca kitab Henok ke surga. Maka saya pelajari, Tuhan terangkan supaya kamu cari kitab Yahudi kuno. Maka disebutkan apa? Yaitu Henok ke surga, karena ada minyak. Pernah ke surga ditolak, suruh kembali dulu, diminyaki. Jadi kalau tadi Ju berkata apa? Nah ini akhir zaman, yaitu kalau Henok ke surga hidup, akhir zaman pun kita hidup ke surga. Tapi caranya benar, kalau zaman Henok harus pakai minyak, ya Anda sedia minyak urapan lah. Kenyataannya demikian. Maksud lagi, zaman Henok ke surga, waktu dia ditanya mereka belum diurapinya, kembali ke bumi dulu, pakai minyak urapan. Maka baru pakai minyak boleh masuk surga, ketemu Allah yang Maha Tinggi. Maka itulah saya sampaikan pada Anda, yaitu sekarang ini juga betapa pentingnya minyak. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Karena saya begitu baca kitab Henok, bagaimana, karena saya selalu baca kisah-kisah ke surga, karena saya iman saya sejak SD bersama ibu ke surga, iman saya. Maka kalau saya saja bersama ibu, orang berdua, saya SD keluar nggak bisa karena dirampok habis rumah, uang habis dan sebagainya, maka bersama ibu setelah bapak wafat kita tinggal bersama ibu berdua apa? Yaitu ingin ke surga. Saya sebut sama ibu, Allah yang Maha Tinggi yang punya surga. Jadi kalau Anda ingin ke surga, sebut Allah yang Maha Tinggi, kami ingin ke surga. Gak mau ke neraka. Jadi kita orang sederhana ngomong ketika itu, Tuhan Allah yang Maha Tinggi, kami ingin ke surga, gak mau ke neraka. Dan saya ingin apa? Ingin supaya apa? Ketemu pendiri agama yang gampang ke surga. Yang ya istilahnya yang korban. Maka itulah saya dengan ibu berdua. Tuhan dengarkan ucapan saya, ucapan ibu, ingin ke surga, dengarkan. Dengarkan apa? Suatu saat ditutup ucapan saya, ingin ketemu pendiri agama yang menunjukkan gampang ke surga. Maka ibu saat dijumpai Tuhan Yesus, maka Anda jangan murtad. Anda boleh tanya siapa ke surga. Maka ibu saat dijumpai Tuhan Yesus, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang di surga. Tuhan tanya ibu saya, mau minta apa? Jadi bukan miskin, tapi enggak minta uang atau enggak minta mobil. Minta apa? Cuma minta jumpai anak saya Parasi, di mana berada, ikut Tuhan. Jadi ibu saya ditanya minta apa? Satu, enggak minta uang atau mobil, cuma minta jumpai saya, ikut Yesus. Dan nyatanya saya ini orang aneh. Akhirnya Tuhan datang pada saya, yaitu seperti meteor terang benderang.
datang pada saya dan berkata, Parasi, aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga, ikutlah aku. Jadi Anda maka kalau Anda saat ini peristiwa banyak musibah atau orang nganggur, Anda harus punya iman. Cari kerajaan surga. Semua tiba Anda cari kerajaan surga, semua Anda tidak akan menderita, nggak sakit, nggak miskin. Maka sejak kecil pun saya dengar suara Tuhan. Maka saya dijumpai Tuhan. Dituntut ucapan saya. So. Bagaimana saya ucapan saya ingin jumpa pendidik agama yang mengajar ke surga yang gampang. Dan suatu hari saya kata Tuhan Yesus, Tuhan cari saya. Padahal aku cari seorang mati seperti kamu. Di gereja yang besar, yang penuh kuasa. Maka sekali lagi, Anda jangan saya mutat. Anda boleh berlutut doa. Tuhan yang Allah yang maha tinggi, yang punya surga. Aku yang masuk surga. Doa sederhana saja. Allah maha tinggi, nanti yang datang apa Yesus. Maka Anda jangan sembarangan sebut Allah. Maka sekali lagi sebut aku hamba ingin ke surga Tuhan. Tidak mau ke neraka, itu saja. Ucapan itu dengar surga. Suatu hari Tuhan datang pada terangkan betapa pentingnya Anda harus cari Tuhan yang punya kerajaan surga. Enggak mau ke neraka, Anda harus doa minta enggak mau ke neraka. Maka kalau tadi Jiu ngerangkan apa? Henok ke surga, saya lupa tahu apa pakai minyak urapan terang surga. Nanti akhir zaman pun hari kiamat Anda hidup terbang surga. Kalau second coming Yesus siapa apa? Anda juga hidup surga. Tapi saya ingatkan pengalaman Henok harus ada minyak urapan. Sejarah minyak seperti zaman Henok ada kuasa minyak urapan. Yang kedua, zaman Nuh juga, zaman Nuh yang hidup juga minyak dan anggur. Zaman yang baru juga ada kuasa. Kita baca di sini, yaitu di dalam Samuel 16, 1 dan 13. Samuel 16, bahwa perjanjian lama masih jabat adanya kuasa di balik minyak urapan. 1 Samuel 16 ayat 1 dan 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan sejak zaman Daud diurapinya untuk apa? Jadi raja. Maka diurapinya apa? Agar penuh kuasa. Maka minyak itu imannya ada. Penuh kuasa. Ya mungkin kalau zaman dulu belum ada pohon zaitun Indonesia, maka enggak pernah disebut kuasa minyak. Tapi ayat 3 apa? Betapa kalau ada minyak orang bisa diangkat jadi raja. Ada minyak yaitu penuh kuasa. Diurapi Tuhan penuh kuasa. Maka saya sebagai orang dipilih Tuhan. Saya pernah dilantik Tuhan. Kalau saya dusta ke neraka, diangkat sebagai juru bicara. Saya ini pernah dilantik Tuhan. Pasti kamu jadi juru bicara surga. Saya nolak tuh. Tuhan hamba orang kecil nggak layak untuk nyampaikan apa tingkat kerajaan surga. Apa yang Tuhan ngomongkan, sampaikan. Saya sampaikan, jadi saya bukan sombong. Saya tolak, saya 6 bulan nolak, kurang lebih. Karena apa? Tuhan hamba tidak mau sombong ke surga. Ketemu engkau, bahkan engkau gandeng ke surga. Karena apa? Karena saya orangnya nggak mau ngomong yang tinggi, saya kecil nggak mau tinggi. Maka Tuhan nerangkan orang sombong itu yang ninggikan diri, yang lebih-lebih orang sombong, bahkan mengurangi. Jadi artinya orang dusta. Maka dusta Tuhan iblis, jangan ada dusta. Maka siapa di mimbar jangan dusta. Dusta Tuhan yang ngomong apa? Dusta Tuhan iblis. Orang anak dusta itu nggak bisa ke surga. Yang ngomong Tuhan, bukan saya. Maka rekan-rekan pendeta jangan sampai dusta. Dusta tidak bisa masuk surga. Maka itulah kalau
minyak ini, saya ingin sampaikan satu lagi ayat ini di Hakim 9 ayat 8-9. Dan minyak itu apa? So? Perhatikan ayat itu apa. Hakim 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Demikian firman Tuhan. Jadi ayat ini cuma menghormati Allah, menghormati manusia. Bahasa aslinya to glory, muliakan Allah. Jadi minyak ini muliakan Allah, muliakan Anda juga. Jadi kita diciptakan segambar sepela. Waktu dosa ditarik angkat itu. Adam dan Hawa hilang kemuliaannya karena berdosa. Maka untuk kembalikan Anda mulia, gampang. Anda minyak. Maka Tuhan memerintahkan saya kembalikan kuasa minyak rawan. Iblis ikut baca untuk menghancurkan setan, maka orang mati, untuk ngurapi minyak Anda yang wafat, untuk menyembuhkan penyakit, bahkan orang mati. Maka malamnya kalau saya dusta neraka, setan mengelilingi saya. Pak Palsi jangan saya jadi betapa minyak berapa penting. Setan berlutut di kaki saya. Pak Palsi jangan seksa saya. Kalau saya dusta digorok setan hari ini, mulut saya nggak boleh ke surga. Kalau saya, karena orang dusta nggak boleh ke surga, digorok mulut saya. Jadi Anda katakan ada minyak Anda mulia. Setan takut pada Anda. Kalau saya tidak banyak, bahkan tempat yang saya kasih minyak bersama Edu di Manado, 3 tahun kemudian orang lewat di situ yang dibocok tangannya enggak mempan, itu bisa berdarah 3 rombongan. 3 karena saya sudah urapi minyak 3 tahun sebelumnya. Sekarang sudah jadi gereja di Bitung. Jadi sekali lagi betapa kalau Anda ada minyak diciptakan kembali yang mulia. Segambarnya. Jadi kalau orang dosa itu hilang kemuliaannya. Adam dosa hilang kemuliaannya. Untuk Anda mulia, satu dengan minyak urapan. Alkitab tadi ngomong Anda mulia. Maka Anda ingin mulia, tidak Anda corona di Anda, maka 2 Anda urapinya, kami muliakan Allah di surga. Ada Yesus bilang, aku muliakan Yesus yang punya surga. Aku juga beri urapi, diberkati. Virus corona tidak akan nimpa aku, nimpa keluargaku. Anda gampang sederhana, Anda setelah nanti 2 minyak urapan, Anda juga di plastik ada 1 pot minyak, Anda boleh campur 1 botol minyak zaitun, doakan inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan Yesus Kristus, muliakan aku. Maka Anda mulia, tidak sakit-sakitan, tidak gagal, Anda mulia, setan takut, Anda mulia. Tidak kena virus corona. Ada 2 terus terang. Aku ini kumpulan diberkati. Tidak akan kena virus corona. Maka Anda pun berdoa kalau urapi, aku tidak kena virus corona. Jadi seperti tadi dibutuhkan apa? Ada kuasa. Kuasa Allah menyertai bagi Anda yang ada minyak urapan. Maka kita baca sekarang di Mika 6 dan 7. Maka kita perlu minyak dan anggur zaman ini. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Ayat ini gambarkan bagaimana kita nyambut sekembang. Tuhan Yesus waktu datang di awan-awan, bagaimana agar Anda ikut bangkit hidup-hidup. Jadi kalau saya sebut tadi, Henok hidup-hidup bangkit karena ada minyak urapan. Diurapi minyak dulu baru bisa hidup surga. Jadi kalau Ju tadi nyebut apa? Kita ini sudah ke zaman bahwa kita ini harus siap-siap harus siap-siap apa? Siap-siap nyambut ke zaman. Maka kita harus siap ke zaman.
Yaitu apa? Ayat tadi ngajar apa so pada kita? Ngajar bahwa Anda perlu menyambut. Nyambut Yesus itu disebut apa? Nyambut Yesus nyebut apa? Nyambut 10.000 kali minyak urapan. So. 10.000 artinya nggak terbatas. Serta 1.000 anggur per jam. Artinya apa? Bahwa kalau berjaman menyambut Yesus dikatakan apa? Menyambut Allah ya, menyambut apa? Raja yang ada. Raja yang mulia. Sejak purbakala menyambut dengan 1.000 anggur. 1.000 per jam terus. Kalau ingin tahu, saya itu diajari baca ayat ini. Orang jarang baca ini. Saya suruh baca ayat ini. Pasti kembalikan ini. Jadi saya punya perintah khusus Tuhan, kembalikan ayat ini. Bahwa Anda harus rajin berjaman, minyak urapan. Maka untuk nyambut second coming, Anda perlu yang Anda belajar renungkan di ayat ini, gambarkan bahwa untuk nyambut raja yang ada sejak purbakala itu dengan minyak anggur. Harap Anda ngerti ayat ini, itu perintah langsung dari Tuhan. Saya dulu nggak membaca kitab, tapi kemudian saya banyak ayat yang Tuhan kasih tahu. Misalkan baca ayat ini, kembali ke minyak anggur. Jadi Tuhan perintahkan kembali ke minyak anggur dari ayat ini. Yaitu, maka saya bisa 2-3 kali sehari berjam kudus, lebih-lebih di rumah, banyak waktu. Bagi para bapak ibu di rumah banyak, Anda boleh angkat roti, maka bisa salah satu asal kerja bebas Anda angkat roti, Anda boleh secuil, potong. Kalau Pak David mendoakan orang biasanya sedang roti atau anggur merah, yaitu merah campur aqua atau campur sirup, maka ternyata juga disembuhkan loh. Bisa nyata juga ada yang corona disembuhkan karena apa? Doa ambil roti, ada juga anggurnya. So. Jadi lagi nyambut raja sekeraja disebut itu yang ada sejak purbakala dengan minyak anggur. Maka kita pun bangkit hari kiamat tadi untuk second coming pun perlu nyambut dengan minyak anggur. So. Saya diajari langsung, maka saya dulu bersama ibu berjaman setiap hari, pagi, sore, dan sebagainya. Kita lakukan berjaman bersama ibu itu. Pagi-pagi jalan dari rumah, berjaman kudus. Saya bersama ibu jalan kaki. Walaupun pagi-pagi nggak pakai mobil, jalan kaki saja. Akhirnya saya dipindah Tuhan apa? Ngembal ke minyak anggur, kenapa? Saya bisa sehari 3 kali bersama ibu. Lagi bisa pagi, tengah hari, sama sore. Saya cari gereja yang berjamaah. Maka saya 3 kali sehari. Yakinnya saya bebas dari kutuk sakit, kutuk penderitaan, kutuk divonis mati dan sebagainya, kutuk kanker dan sebagainya. Maka ternyata ada penuh kuasa. Saya bersyukur pengalaman ini karena akhirnya Tuhan kasih pakai saya untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Maka kita baca sekarang di sini, yaitu di dalam Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Jadi maaf kalau saya ini gembala sidang punya fasilitas untuk ekstra 15-20 menit. Jadi ini ayat penting, saya ingin ngajar Anda bagaimana karena kita kan nangis seorang corona dan sebagainya. Tuhan ngasih jalan apa? Murah meriah minyak anggur. Istilah apa? Obat senjata murah meriah. Anda pasti sembuh, imani dalam nama Yesus, minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Maka sekali lagi Tuhan ngasih apa? Bagaimana ke surga second coming.
Orang katakanlah cari mujizat. So. Mujizat di mana so? Banyak ditemukan di tubuh darahnya. So. Mujizat. Kemudian jangan duniawi. Ada yang ya saya harap Anda yang lain tidak duniawi. Saya nggak duniawi, nggak pernah mikir uang, nggak pernah mikir rumah, nggak pernah mikir mobil. Saya tidak tahu sendirinya, saya punya rumah, so. Punya rumah cukup besar Kebayoran. Kenapa? Saya nggak pernah terpikir beli rumah apa. Ya ibu saya yang pintar cari rumah. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah mikir rumah. Ya maaf, saya nggak pernah mikir rumah. So. Nggak mikir rumah, nggak pernah mikir mobil juga. Mobil cuma dapat, rumah juga dapat. Kenapa? Saya punya iman. Cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Maka Tuhan Yesus mengajar bagaimana Anda ke surga, yaitu cari mujizat. Mujizat temukan di tubuh dari Joy. Kemudian jangan duniawi. Yang makan bisa binasa makanan biasa. Tapi cari makanan yang memberi Anda hidup kekal di surga. Maka kalau kita baca sekarang di Lukas 10, 25 sampai 30, supaya dia lengkap, so, karena saya sampaikan kepada Anda betapa Anda ingin dipakai Tuhan, ada caranya ini. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Perhatikan hati, Tuhan Yesus mencari orang yang korban, seorang korban. Gimana orang nggak korban, so? Orang sama ini orang nggak ngerti menyangkut, so? Orang kafir. So. Saya juga dulu orang kafir, so. Saya minta ampun Tuhan dulu baca, ya nggak membaca kitab saya merasa nggak layak, so. Saya merasa kadang-kadang Tuhan mengapakai hamba tidak layak, cari orang yang suci, tapi Tuhan tidak tahu pilih saya sama ibu untuk melayani Tuhan. Ya mau apa, dijanjikan kuasa yang tiada buah-buih. Maka orang kan dilihat melayani Tuhan, dilihat dari buah-buahnya. Buah kita yaitu bisa bagi orang mati, bukan orang buta, atau menyembuhkan orang buta, atau orang bayi-bayi mati sakit. Maka segala sesuatu itu pilihan Tuhan bisa buktikan buah-buahnya. Orang itu harus korban. So, kalau istilah Tuhan itu korban mati. Saat dipilih Tuhan suatu hari baru mengatakan, "Pasti aku pilih kamu. Aku pilih kamu. Kamu seorang martir. Menyebut saya karena kamu orang jujur pertama.
kamu seorang materi Yohanes. Ketiga, Tuhan katakan saya orang bijak. Tuhan katakan seorang bijak. Jangan nyebut saya enggak bijak. Tuhan nyebut saya dipilih Tuhan karena kamu orang bijaksana. So, maka itulah kalau orang ya mau melayani juga jujur dulu. So. Jangan rusak, jangan curi, jangan nipu. Juga jujur di rumah tangga Anda. Juga kata Martin itu korban hartanya apa. So. Hartanya apa. Maka ini betul-betul so. Saya dusta, korok sita. Tuhan pernah mengatakan pada saya, pasti zaman ini, zaman mau kiamat, aku mencari seorang martir. Jadi zaman ini kalau ingin Anda ke ruang masuci, orang ke masuci hanya satu. Tuhan ngomong, aku cari martir zaman ini. Orang yang bisa mbak ke masuci, seorang martir. Seorang martir mau korban harta nyawa. Tuhan mengatakan apa? Mencari seorang martir yang mau korban harta dan nyawa. Maka undang layani, ucapan Tuhan perhatikan, yaitu di Matius 20 gambar apa? Apa kamu dapat minum, saya minum, hanya darah, korban darah. Untuk bisa ikut Tuhan di masuci. Maka sekali lagi, ayat tadi gambar apa? Gambar orang dipilih Tuhan. Orang sama aja orang kafir, enggak ngerti minyak anggur. Tapi digambarkan Tuhan orang yang murah hati. Orang mau ke Yeriko tempat orang dosa. Keledai itu cuma dinaikin satu orang. Kalau dua orang bisa dilempar. Maka ada seorang Yerusalem. Artinya warga surga. Maka dia ke Yeriko tempat terkutuk. Maka kayaknya dirampok sampai koma. Bagaimana atasi orang dosa Yeriko? Dirampok sampai koma setengah mati. Obatnya apa? Anda minyak anggur. Anda pelajari dua, perhatikan apa? Orang Samaria ini memberi apa? Minyak dan anggur. Sedang orang Lewi yang lain di Betalah sejak mulai dibangun suku persembahan minyak anggur. Para imam ngerti minyak anggur tapi nggak mau pakai, nggak mau nolong. Yang nolong seorang kafir. Saya dulu juga seorang kafir, juga seorang kafir. Baca kitab saya nggak mau. Maka Tuhan pilih saya karena saya kasih sama. Tuhan katakan apa? Kasihlah sesamamu. Jadi bukan sulit. Memang Tuhan saya renung tiap kali. Kasihlah sesamamu. Tuhan katakan berkali-kali. Orang kaya Tuhan kamu sudah katakan. Kasihlah sesamamu. Jadi saya renung sulit ya. Tapi Tuhan ngomong. Maka ayat tadi nggak berapa. Yaitu orang sama ini bisa melakukan so. Ngasih sama seperti dia sendiri so. Saya kadang rongan gak bisa. Saya apa bisa ngasih sama seperti sendiri. Tapi Tuhan renungkan apa? Saya ingatkan. Untuk supaya saya selalu mikirkan gak layak mengucapkan itu. Bahwa Tuhan katakan untuk yang mengasihi sama seperti dia sendiri kan sulit so. Saya suka renungkan tapi Tuhan akhirnya ingatkan saya. Saya pernah dites ke neraka. So. Saya bisa doa. Sebagai Tuhan. Tuhan hamba ke neraka. Hamba ke surga. Kosongkan neraka hamba yang gantikan. So. Maka Tuhan terangkan soalnya di neraka orang gak tobat. Maka mari kita bertobat. Orang yang tidak sempat minta ampun. Kemudian orang yang tidak tobat, tidak minta ampun, tidak ngasep dari Yesus. Maka dari Yesus darah kebangkitan juga pengamal. Jadi 3 hal yang Yesus katakan, kalau saya dusta digorok iblis malam ini, Anda mari kita bertobat. Jamin apapun mari kita bertobat. Yang kedua apa? Yang kedua minta ampun kalau berdosa, minta ampun. Jangan murtad. So. Jangan sampai Anda katakanlah jual kasih jabatan mau, jual diri, jual jabatan, jual untuk dapat uang, jangan so. Seorang juga pernah, saya memang bapak saya kaya tapi saya dirampok sama miskin, gak bisa sekolah. Tapi karena saya pernah doa pada Tuhan, Tuhan yang punya surga, mati hamba ingin ke surga bersama ibu, supaya apa? Yaitu bisa surga, mau ke neraka. Tuhan yang ucapan saya so. Dan ingin ketemu pendiri agama yang gampang suka. Maka Yesus mati untuk kita agar Anda dan saya gampang ke surga. Dan saya yang berani cium kaki Tuhan. Tuhan hamba ke neraka, kamu surga.
Karena orang nggak sampai hati, artinya apa? Saya bisa cinta sesama. Sekali lagi, karena saya kadang-kadang bagaimana untuk cinta sesama, tapi saya orangnya, saya ada orang yang mungkin raka untuk Anda, agar Anda kemasusi, maka rekan semua gembala, Anda jadi martir, korban harta dan nyawa, maka Anda siapapun jadi gembala yang martir, Anda bersama jemaatmu akan kemasusi. Tuhan nuntut kepada Anda yang ingin kemasusi, korban harta dan nyawa. Kalau saya dusta ke neraka, Tuhan menuntut itu saya sampaikan kepada Anda, karena Tuhan yang ngomong pada saya, zaman ini saya orang yang korban harta, korban nyawa. Anda para gembala, prinsip ini Anda baca di Alkitab, maka Anda akan punya kuasa bahwa Anda kemasusi. Saatnya Anda jangan duniawi, korban harta dan nyawa. Maka seorang yang mau korban nyawa, mati untuk Anda berjemaat, maka berkatnya apa? Berkatnya saya diberi kuasa Tuhan. Bahwa Anda kemasusi, kalau saya dosa neraka, saya punya kuasa, diberi kuasa. Digadang untuk surga, kalau tangan saya berubah, digadang ke surga, tangan ini potong hari ini, setan punya tangan saya memotong. Kalau saya dosa, digadang Yesus surga, dibak kemasusi. Lihat berarti, jemaat bebas sangat besar di surga. Tuhan katakan, jadi jemaat bebas sangat besar surga. Kalau saya durang neraka, sangat besar surga. Lautan manusia cuma berjubahkan putih. Saya juga lihat kita Medan, ketemu, saya minta ketemu di sana, tidak masih ketemu Pak Kau teman saya tadi, kita benar menyesal, dia suruh cari kerjakan saya duniawi. Kita ini cuma orang biasa, so bajunya biasa, nggak ada baju tubuh kemuliaan, so jadi maka mari Anda dan saya, apapun kalau Anda cari kerajaan surga, semua ditanggung, nggak sakit, nggak miskin, tidak virus corona, Anda harus bersama saya. Programnya, keluargamu, keluargaku, kemasusi, punya rumah, pesta surga, maka sekali lagi untuk pesta surga, Tuhan mengatakan apa? Yaitu agar Anda dan saya akan ke surga. Tapi sebagai ayat penutup, saya gambarkan di sini, yaitu di Wahyu 3 ayat. Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Ucapan Tuhan Yesus, dengarkan suara Allah. Sampaikan kepada Anda bahwa ini sarana ke surga. Tuhan yang ngomong supaya Anda jangan suam-suam, jangan jatuh bangun dosa. Mari kita buat lagi Tuhan terangkan berasa Anda bertobat hidup yang suci, maka Anda akan melihat kemuliaan Allah. Maka itulah kalau Anda perlu tidak boleh suam-suam, jatuh bangun dosa. Mari kita, Anda dan saya kejar surga. Saya ingin Anda dan saya tetangga di surga.
Karena saya pernah dilihat rumah saya di surga sangat besar. Dosa Anda nanti tetangga di surga. Tapi mari jangan suam-suam, jangan jatuh bau dosa. Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu mari Anda yaitu mesti murnikan, artinya Anda segala cobaan Anda pasti menang. Mesti murnikan artinya Anda dilepaskan di segala cobaan, Anda percaya menang, Anda disucikan segala percobaan. Mari kita menang atas segala cobaan, kesalahan. Mari kita hidup yang kudus. Jemaat bebas katakan apa? Jemaat yang kudus, misionaris, siap surga minggu depan saya sampaikan ini. Maka itulah kalau Tuhan katakan apa? Supaya Anda dimurnikan. Mari hidup yang suci, hidup yang kudus. Yang kedua apa? Anda berjubakan kudusan. Artinya Anda harus berjuang kudusan. Untuk surga harus di keluargamu saling ampuni, saling setia. Kemudian apa? Yaitu beli minyak urapan. Tuhan katakan beli minyak urapan daripadaku untuk memandang kebenaran. Maka target Anda dan saya, dua saya, lupakan lalu. Mari mulai hari ini, Anda jangan salah dosa di hari yang banyak kesesakan. Anda percaya, Anda cari surga, tidak miskin bangun, tidak sakit. Saya iman itu. Saya cari kerajaan surga kecil, maka saya dilatih Tuhan, ketemu Tuhan. Maka mari kita betul-betul cari kerajaan surga. Tuhan mengatakan apa? Anda beli minyak emas untuk memandang kebenaran. Jadi minyak itu banyak aspeknya di Alkitab. Orang suka lupa dan maka Tuhan pakai saya. Tugas upahnya mengembalikan kuasa penyerahan. Saya dipakai Tuhan kenapa? Karena saya remaja, saya cari surga. Semua ditambahkan. Maka lagi untuk masuk surga, untuk pesta. Tuhan ngomong untuk pesta surga. Aku beriman pintu ngedok. Untuk apa? Yang bukan pintu. Anda siap disebut tadi. Mas dimundikan hidup yang suci. Ketika juga Anda ada minyak, maka Anda akan dibuka pintunya. Maka Tuhan katakan Anda dan Tuhan Yesus, kita semua pesta di surga semuanya. Mari kita berjuang untuk pesta. Kalau Anda sampai maaf di dalam roh, Anda dalam roh dosa, diterkam setan, diejek setan, diinjak setan. Mari kita warga surga, maka malaikat jemput Anda tiba ke Masusi. Maka Anda dan saya dua saya tentang surga. Sepanjang masa dua saya, Anda dan masa saya tetap pelayan Anda, saya ngelani Anda ya, pesta di surga. Saat ditunjuk Tuhan, saya duduk dan ulah, Tuhan jangan nambah. Saat itu Tuhan di surga, pasti kamu ngelani di sini bersama orang kudusku. Saya kaget kenapa? Kaget karena saya dulu dekat di bos saya, tiap kali cari saya, sampai ke mana-mana suruh saya. Maka saya pikir, untuk saya sudah capek di dunia, sampai sudah untuk Anda. Maka dua saya, Anda dan saya renungkan ayat Tuhan lagi, yaitu Anda dibuka pintu ke ruang Masusi untuk pesta surga. Sepanjang masa surga, jangan sampai dijak api neraka sangat keras. Saya pun berani Tuhan saya ke neraka angkat mereka. Maka saat disayang Tuhan, dipinta Tuhan diajari ngubur Anda agar bangga di kamar, diajari untuk apa? Agar Anda dan saya ada mie anggur, enggak dusakan. Anda diberkati, pegang mie anggur, Anda tidak kena virus corona. Saya katakan pada Jeffrey untuk kolektor. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita, saudara. Sebentar kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus di dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Puji Tuhan, saudara dan saya, kita berapa banyak saudara dan saya kita yang bersyukur diberkati lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang saudara untuk sama-sama kita sedikit membaca satu ayat sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Bersama-sama kita lihat satu ayat, Zefanya pasalnya yang pertama. Zefanya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca, saudara. Satu ayat
sejenak sebelum kita menyatu dengan tubuh darah Yesus dan kita akan bawa perjamuan, kita akan bawa persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Maksud saya, haleluya. Zefanya 1 ayatnya yang ke-7. Saudara yang bawa Alkitab boleh segera dibuka Alkitabnya atau saudara boleh langsung lihat ke depan. Puji Tuhan. Bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Haleluya. Sama-sama yang percaya dengan saya yang diundang suatu hari pesta di sorga. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya saudara punya iman suatu hari diundang ke sorga. Haleluya saudara. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan secara singkat pada sore hari ini. Saya beri judul saudara yaitu diundang pesta di sorga. Puji Tuhan. Bilang sama sebelah sekitar saudara, kamu diundang pesta di sorga. Ayo bilang kanan kiri saudara, berkatin mereka. Kami diundang pesta di sorga. Puji Tuhan saudara. Saudara dan saya hari ini kita menerima berkat firman Tuhan. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan menjanjikan buat saudara dan saya. Tuhan telah menguduskan para undangannya. Artinya apa saudara? Orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang diundang Tuhan. Suatu hari saudara dan saya akan pesta di sorga. Nah bagaimana hari ini saudara dan saya kita melihat bagaimana saudara dan saya agar kita dapat diundang pesta di sorga. Yang pertama firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Tadi kita sudah dengar, kita kembali lihat Zefanya pasal 1 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di kalimat yang pertama di awal tadi dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Saudara lihat di sana ada tanda seru, artinya itu perintah saudara. Apapun yang hari ini saudara dan saya kita alami, apapun yang menjadi tantangan hidup saudara dan saya, pergumulan setiap kita, Alkitab mau saudara dan saya berdiam diri di hadapan Tuhan. Amin. Berdiam diri di hadapan Tuhan artinya bukan tidak mengerjakan apa-apa. Tapi Tuhan mau yang pertama agar saudara dan saya dapat diundang pesta di sorga. Mari saudara dan saya di akhir zaman. Ya Alkitab tadi katakan saudara, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sama-sama bilang dengan saya, hari Tuhan sudah dekat. Amin. Oleh karena hari Tuhan sudah dekat, Tuhan mau saudara dan saya yang pertama, mari kita miliki kehidupan doa yang lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Karena orang-orang yang punya kehidupan doa yang intim bersama dengan Tuhan, doa-doanya pasti dikabulkan Tuhan. Katakan amin. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan pasti dikabulkan. Haleluya. Ya, saya mau katakan sama saudara sekali lagi saudara, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan pasti mengabulkan doa-doa kita, memulihkan keadaan kita dan melakukan mujizatnya ketika kita menghampirinya dengan segenap hati. Ya, firman Tuhan mau hari ini saudara dan saya mari kita pelihara kehidupan doa kita. Kalau saudara mungkin dulu pernah punya, ayo hari ini bangun lebih lagi. Saudara yang ada di rumah, yang ikut live streaming, saudara semua yang ada di Gading Nias, mari saudara dan saya, waktu Tuhan sudah dekat, saudara dan saya harus terus hidup di dalam doa yang intim kepada Tuhan. Mungkin saudara belum pernah punya jam-jam doa khusus bersama dengan Tuhan. Mari saudara dan saya hari ini dengan kerendahan hati sebagai hamba Allah, saudara mari kita punya kehidupan doa yang lebih intim ya bersama dengan Tuhan. Lebih daripada doa yang biasa. Ya saudara, bukan hanya sekedar doa makan, bukan hanya sekedar doa tidur. Orang hari-hari ini saudara, saking banyaknya masalah, ya kan saudara, doa tidurnya saudara, ya hari ini malam ini bilang Tuhan, aduh engkau tahu ya semuanya aku serahkan kepadamu dalam nama Yesus. Doanya malam, amin ya besok pagi saudara. Iya kan? Bilangnya sama pendeta, Pak saya doa semalam suntuk Pak. Saya tanya di mana? Di spring bed alias di tempat tidur saudara. Apa yang Tuhan mau saudara dan saya, mari hari ini kita punya iman bisa berdoa bersama dengan Tuhan. Lebih lagi punya kualitas, punya jam-jam doa yang indah bersama Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan gembala sidang saudara dan saya, ya saudara pada contohnya saudara. Artinya saya mau sampaikan bahwa Pak Pariaji kalau saudara tadi dengar ya beliau diundang ya saudara untuk ke sorga, ya melihat tingkap-tingkap kerajaan sorga. Saudara yang mengikuti firman Tuhan yang disampaikan gembala sidang, ya beliau bahkan bilang, tangan saya kalau belum pernah digandeng Tuhan Yesus ke sorga, hari ini juga dipotong. Artinya apa saudara? Beliau mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, semua yang dialami, pengalaman-pengalaman rohani yang beliau yaitu rasakan,
alami bersama dengan Tuhan dimulai dari lutut yang bertelut. Saudara, saya mau sampaikan saudara, kehidupan orang yang berdoa, bahkan beliau bilang saudara, dari remaja sudah punya iman untuk suatu hari berjumpa dengan yang punya sorga. Maka saudara, doa orang percaya, doa orang benar besar kuasanya. Saudara dan saya, doa-doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Kalau saudara dan saya percaya, tentunya harus disertai dengan hidup yang benar, dengan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang percaya bilang amin, saudara. Amin. Saya kutip di sini saudara, dalam buku beliau, dalam buku Papa Riaji, ya saudara, bukunya berjudul Saya Digandeng Tuhan Yesus ke Sorga. Saya kutip di sini, Papa Riaji berkata di halaman 100 sekian saudara ya, beliau bilang, dengan dukungan doa ibu saya, doa-doa dan sembahyang yang saya lakukan jauh dan panjang, bahkan bermalam-malam doa semalam suntuk, lebih dari 7 hari, lebih dari 7 malam. Saudara perhatikan di sini, bukan hanya sekedar doa biasa, tapi doa yang bermalam-malam, bahkan semalam suntuk, lebih dari sebulan, lebih dari setengah tahun. Ya, saudara perhatikan kalimat seterusnya dikatakan, itulah yang membawa saya dijemput pasukan malaikat menuju ke sorga. Katakan amin saudara. Dan itulah yang membawa saya menghadap tahta Allah. Saya tersungkur dan berlutut. Tersungkur itu artinya worship God, menyembah Tuhan dalam bahasa aslinya. Dikatakan beliau tersungkur berlutut di hadapan Allah yang bertata di sorga. Di hadapan Allah yang empunya kerajaan sorga, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara dan saya hari ini sama-sama kita beriman, kita percaya doa saudara, kerinduan hati saudara dan saya pasti dikabulkan Tuhan. Karena apa? Tuhan menjawab kerinduan hati. Ya saudara, doa orang yang benar ada kuasanya. Bahkan beliau pernah berdoa bagi seorang ibu, ya saudara, yang mengandung, mau bersalin saudara, ya mau melahirkan ibu ini. Ibu ini saudara, anaknya Ibu Lena. Ibu Lena ini tinggal di Jakarta, ya anaknya di Amerika, di Los Angeles. Ketika dia mau bersalin saudara, ternyata dokter melihat ada beberapa tumor di dalam kandungannya. Dan ketika itu saudara, dokter bilang tidak bisa lahir dengan normal, harus dioperasi, diangkat bahkan kandungannya. Ketika itu saudara berdoa, ya Papa Riaji berdoa perjamuan kudus. Dan akhirnya saudara, hari itu ya saudara dikirim perjamuan ke Amerika. Menerima perjamuan, menerima minyak urapan. Doa dari Jakarta saudara, sampai di LA, ya doa bersama-sama di Amerika. Hari itu juga masuk ruang tindakan, sempurna sehat, tumornya hilang seketika, bebas dari operasi, kandungannya normal, sehat, sempurna, bisa lahir dengan baik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Mujizat Tuhan terjadi ketika saudara dan saya punya iman di dalam doa saudara dan saya. Yang kedua, saudara, bagaimana saudara dan saya diundang pesta di sorga. Kalau kita lihat kembali Zefanya 1 tadi saudara, ayatnya yang ke-7, dikatakan sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, Tuhan telah menyediakan. Mujizat itu sudah tersedia buat saudara dan saya. Katakan amin. Pertolongan Tuhan sudah tersedia buat saudara dan saya. Yang pertama, ya bagaimana saudara dan saya dapat diundang untuk pesta di sorga. Mari miliki kehidupan doa. Yang kedua, mari saudara dan saya kita rajin terima kuasa tubuh darah Yesus. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Alkitab katakan mengajar saudara dan saya perjamuan korban. Perjamuan itu makanan. Tubuh darah Yesus adalah makanan dan minuman. Di akhir zaman, sarana yang membawa saudara dan saya untuk diundang pesta di sorga adalah tubuh darah Yesus, minyak urapan. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Ada begitu banyak orang-orang yang sembuh, orang-orang yang dipulihkan, ya saudara, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Ya kalau hari ini saudara makan dengan iman, saudara dan saya minum dengan iman, suatu hari saudara dan saya akan makan pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Berapa banyak yang percaya suatu hari makan pesta kekal dalam kerajaan sorga? Lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi saudara boleh tutup Alkitabnya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tadi pagi saya menerima kesaksian saudara, ada seorang ibu namanya Ibu Desi. Mungkin Bu Desi melihat, menonton di live streaming. Dia kabari saya, ya sebelumnya kemarin saudara 2 hari yang lalu dia mohon dukungan doa. Tapi sebelumnya lagi saudara dia sudah pernah menghubungi saya. 12 hari saudara, kira-kira seminggu lebih dia dirawat di Wisma Atlet Kemayoran.
Tapi Ibu Desi sering menerima perjamuan, sering ikut perjamuan minyak urapan, selalu di ibadah live streaming bersama dengan Pak Pariaji dan Ibu Eti Pariaji. Ternyata saudara, ya dia dicek, ternyata ya hasilnya positif saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Masuk dirawat di Wisma Atlet, tapi imannya tetap percaya. Bahkan ada banyak orang-orang yang berdoa. Saya waktu itu ada keluarganya yang bilang sama saya, Pak tolong kirim perjamuan. Saya kirim perjamuan, orang dari keluarga mereka juga mengambil. Jadi janjian saudara untuk ambil perjamuan saudara. Dan hari ini kemarin saudara, dia mengabarkan saya, puji Tuhan Pak Pendeta, hari ini saya sudah pulang dari Wisma Atlet, sudah sembuh, di swab, dinyatakan bebas dari COVID-19, negatif dari virus corona. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sarana yang luar biasa bagi saudara dan saya di akhir zaman, yang ada minyak anggur, engkau dan aku tidak dirusakkan. Katakan amin saudara. Bukan hanya kita sehat sempurna, pekerjaanmu berhasil, saudara dan saya kita diberkati, saudara dan saya suatu hari kita diundang untuk pesta di sorga. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu saja kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sore hari ini kami telah menerima jaminan dari kerajaan sorga, bahwa suatu hari kami akan pesta di sorga, bahwa hidup kami selama di bumi tidak akan dirusakkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sarana yang Tuhan Yesus berikan bagi hidup kami. Maka terutama Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatunya mungkin terjadi bersama dengan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ketika kami menjaga kehidupan kami dengan baik, ketika kami menjaga hubungan rumah tangga kami dalam kasih mula-mula setiap hari, ketika kami menjaga tangan kami tetap jujur, ketika kami menjaga mulut kami tetap jujur, maka ada kuasa di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk gereja Tiberias yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat gembala yang martir, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kami. Kami boleh beribadah di tengah-tengah masa-masa yang kata pemberitaan sulit, yang kata pemberitaan masa-masa yang menuju kepada resesi atau tidak menentu. Tapi kami punya iman bersama dengan Tuhan Yesus, bukan tentang masalah kami, tapi siapa yang menyertai kami, yang membawa kami masuk dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang Tuhan anugerahkan, sempurna sehat, ekstra kekuatan, ekstra kesehatan, double berkat mujizat. Gereja Tiberias semakin dipakai Tuhan, semakin memenangkan jiwa di akhir zaman. Dalam nama Yesus, semua jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu jadi kekuatan, rema yang indah bagi kami, menolong kami setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap usaha kami maju, pekerjaan kami berhasil. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami dipromosi, diangkat naik dalam nama Tuhan Yesus, diberkati melihat hari-hari baik di hadapan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami yang ada minyak anggur tidak dirusakkan, kami bawa terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama dengan ucapan syukur kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita, saudaraku di dalam Tuhan. Sebelum kita terima kuasa tubuh dan darah Yesus, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang ada di rumah melalui program live streaming, saudara juga bisa memberikan persembahan saudara melalui via transfer, di mana di layar saudara hari ini ada 3 nomor rekening yang tertera saudaraku. Yang pertama di BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771. Yang kedua di Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126 0004328331. Dan tersedia juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan berbentuk US dollar, saudara bisa berikan persembahan dengan transferkan ke nomor rekening BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327 saudaraku. Dan kami pastikan saudara yang memberikan persembahan melalui via transfer, saudara bisa transferkan persembahan saudara hanya kepada nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya.
tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus dipimpin langsung oleh Kepala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Siapkan hati kita, minyak dan anggur tidak pernah dirusakkan. Mujizat pasti terjadi. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tiberias. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami mengundang hambanya Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Masuk perjamuan kudus, sebagaimana tadi saya sampaikan, minyak anggur ada kuasa, enggak dirusakkan dengan minyak anggur. Betapa Anda harus punya iman nih, Anda menang atas corona. Maka kalau saya jelaskan tadi, betapa tubuh dari Yesus punya kuasa, maka saya tambahkan satu ayat di dalam soal minyak, Markus 14:89, ini kuasa minyak harapan. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi sebagaimana tadi waktu Markus juga bahas bahwa Henok telah kesuka hidup-hidup, nanti akhir zaman kiamat Anda harus berjuang hidup-hidup bangkit dari kiamat surga. Maka kalau Henok harus diurapi minyak, maka zaman akhir pun Anda perlu minyak harapan agar Anda bangkit dari kiamat untuk ketemu Tuhan Yesus hidup-hidup zaman akhir. Kalau Anda ada minyak anggur, Anda tidak diusahakan, maka kita akan masuk perjamuan kudus, kita angkat roti ini. Kita angkat roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, yang beri kami akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk surga. Sudah dosaku disucikan dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak segala kutuk sakit, kami tolak bodoh berubah, anak muda yang pandai, yang cerdas diurapi. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, tidak akan buta, mulutku diurapi, penuh kuasa, dan jantungku sehat, tidak akan dioperasi, paru-paru sehat, tidak akan dioperasi, ginjal sempurna, kami tolak cuci darah, kami lakukan operasi, berkati dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna.
tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak virus corona, keluargaku. Tidak ada seorang pun kena virus corona. Dengan tubuh Yesus, dengan minyak anggur, kami semua bebas dari segala kutuk sakit, bebas dari virus corona. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat tahun ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang akan dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami doa agar kami dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna. Kami tolak kebutaan, tidak bikin bertiga, diurapi mulutku, penuh kuasa dan mujizat. Mulut kami ada kuasa, tidak batuk, tidak flu, jantung kami sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna. Kami telah cuci darah, kami telah bisa operasi, lever empedu sehat sempurna, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah. Kami tolak segala penyakit, tidak sakit kanker, tidak sakit tumor. Kami tolak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU. Kami tolak virus corona. Siapa menerima perjanjian ini akan sembuh, bebas virus corona, diberkati setiap pot perjanjian ini, yaitu yang minumnya tidak kena virus corona, bebas periksa dokter akan negatif, akan bebas dari segala kutuk penyakit corona. Anda dua masing-masing, sakit Anda apa, sebut sakit Anda. Silakan Anda dua masing-masing. Pokok dua Anda. Mari kita angkat sani. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memerintahkan bahwa perjanjian ini lebih roti mana, zaman roti mana, 40 tahun, makan tidur di padang rumput kami semua, tidak miskin bangkrut, kecukupan kami semua, tidak miskin bangkrut. Yang kedua, dengan roti mesti abadi jubah kemuliaan, kami berjanji hidup yang suci kudus, kami tolak percabulan persihan agar rumah tanggaku, keluarga yang kudus, agar punya rumah di surga, punya rumah dewi. Kami tolak virus corona. Siapapun bikin minum perjanjian darah Yesus, darah kehidupan kebangkitan, kita akan tidak akan sakit corona, sembuh. Siapa yang minum perjanjian akan sembuh dari virus corona. Kami tolak virus corona. Keluargaku sembuh bebas virus corona. Keluargaku jadi warga surga. Keluargaku akan bangkit dari kawan, terbang kawan, masuk kerajaan surga dalam nama Yesus. Darah kebangkitan kehidupan yang menyembuhkan segala kutuk penyakitku. Amin. Kita angkat minyak urapan, kan dua minyak urapan.
Jadi Henok ke surga harus diurapi minyak. Nggak boleh masuk pintu surga, nggak ada minyak. Maka secara akhir kebangkitan Yesus muncul langit. Anda terima Alkitab mengatakan di mana ada Injil ada minyak, maka Anda selalu diurapi minyak. Kita akan doa minyak. Saya punya perintah Tuhan kembalikan agar Anda mulia segala. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah miharapan Tuhan Yesus tulis di langit, ngomong kuasa miharapan di dalam Hakim pasal 9 lawan 9. Inilah miharapan untuk muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus di surga, agar kami ada tinggal diberkati kami, agar kami mulia segala kami mulia. Tidak ada persoalan, siapapun menerima minyak ini berjaman juga ditebas, tidak kena virus corona. Kami doa, kami semua diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami semua diurapi jadi warga surga. Kami semua akan bangkit kawan masuk kerajaan surga. Kami tak virus corona. Siapapun kena minyak ini, yaitu tidak kena virus corona. Siapapun kami minyak berkati. Siapa kena minyak ini bebas dari virus corona, diurapi minyak ini. Setiap orang kena minyak ini tidak terkapar di rumah sakit, disembuhkan, bebas dari virus corona. Inilah miharapan siapapun kena minyak ini agar minyak diurapi. Siapapun di minyak ini bebas kutuk corona, tidak kena virus corona. Kami doa berkati bangsa kami, Pak Jokowi dengan keluarga, dengan kapten kabinetnya, tidak kena virus corona. Juga berkati siapapun, yaitu keluarga mereka yang ikuti ibadah ini, bebas dari corona, agar mereka akan jadi warga surga. Kami doa minyak urapi penuh kuasa, penuh keluar ngurapi kami, agar kami, keluarga kami mulia segala. Inilah miharapan, inilah miharapan. Kami doa Tuhan agar minyak anggur yang akan dikirim ke center, Tuhan berkati agar setiap minyak tetes, tiap perjalanan yang menerima perjalanan minyak ini, yaitu mereka tidak kena virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan. Inilah miharapan, muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, muliakan kami, agar kami, keluarga mereka tidak kena virus corona. Siapapun yang sakit, Anda urapi, bang sakit dengan minyak ini, Anda disembuhkan, tidak kena virus corona. Anda yang terima minyak diurapi, tidak kena virus corona, Anda diberkati agar sembuh, bebas corona, karena Anda diberikan kemuliaan, mulia bebas dari untuk sakit penderitaan. Inilah miharapan yang mengurapi kami, agar kami bangkit dari kiamat, akan terbang kawan masuk surga. Kami serahkan pada Jeffrey untuk menutup acara ini. Jeffrey. Kami bersyukur, kami berdoa bersyafaat menyerahkan setiap kami jemaat Tuhan yang hadir di Tiberias Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang ada di live streaming di seluruh Jabodetabek, di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri, di Amerika, di Jepang, di Malaysia, bahkan juga di negara-negara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, berkati setiap rumah tangga keluarga, pasangan suami istri di akhir zaman ini. Tuhan Yesus berkati agar mereka hidup dalam kasih mula-mula. Berkati anak-anak muda, Tuhan berkati punya iman yang berhasil, punya roh the best and the biggest di bidangnya. Bahkan kami raih janji firman Tuhan bagi setiap kami orang-orang muda, masa depan sungguh ada dan harapan kami di dalam Tuhan tidak akan hilang. Tuhan Yesus berkati setiap jemaatmu pulang dari tempat ini dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai dalam, yaitu di rumah dalam perlindungan dan damai sejahtera Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Adrian bersama keluarga, berkati Pak Yulianto bersama keluarga, berkati Bu Naomi bersama keluarga, Pak Victor Simanjuntak bersama keluarga diberkati, Pak Guntur bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Freddy, Bu Maria diberkati, Pak Surya diberkati Tuhan, berkati Bapak Dirga, Ibu Wanda diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah melayani gereja
Gereja Tiberias Gading Nias, berkati Bapak Ronald bersama rekan-rekan semua diberkati. Berkati worship leader yaitu anak-anakmu Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Samuel Riki Situmorang, berkati Bapak Renol Hasibuan, berkati backup singers Yunike bersama rekan-rekan, juga berkati imam musik Frediko bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang melayani Tuhan. Soundman operator media diberkati Tuhan. Pak Edison Tuhan berkati, berkati Pak Ruben, berkati juga Bapak Boas, berkati Bapak Musa, berkati juga Pak Darwin, Pak Wawan diberkati Tuhan. Berkati Josephine, tim acara bersama-sama dengan semua usher yang melayani diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur yang panjang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati tegap sentosa, bahkan Tuhan pelihara setiap hari ekstra kekuatan kesehatan sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan tetap pakai gembala sidang kami untuk menjangkau banyak jiwa. Setiap kami juga dipakai Tuhan memenangkan jiwa-jiwa yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bebas dari virus kuman bakteri, bebas dari corona, bebas dari permasalahan segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa menyerahkan Indonesia maju, Indonesia bangkit, bebas dari wabah penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Indonesia tidak akan masuk dalam resesi. Di mana ada banyak anak-anak Tuhan berseru berdoa, maka nama Tuhan ditinggikan di tempat itu. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan Yesus yang buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua, terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu dan keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati.